Menurut kalian itu sosialisasi anjing itu apa sih? Coba tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu apa pendapat-pendapat kalian tentang sosialisasi anjing. Apa itu sosialisasi anjing? Gimana cara mensosialisasi anjing kalian? Tulis di kolom komentar, ntar kita bahas. Nah, kalau mau tahu pendapat aku tentang sosialisasi anjing, atau pendapatnya Rasti tentang sosialisasi anjing, tonton terus videonya. Oke? Allah, Allah. Kalau menurut saya dan menurut Rasti, sosialisasi anjing itu adalah gimana anjing itu bisa tenang di situasi yang kita mau. Maksudnya adalah di saat kita, misalnya kita ketemu anjing lain di jalan, atau kita bawa anjing kita lagi jalan-jalan ke kafe, ke mall, ke restoran. Nah, semua situasi itu anjing kita bisa tenang. Itulah tujuan sosialisasi menurut saya. Banyak orang berpikir sosialisasi anjing itu adalah bawa anjing kita keluar, terus ketemu anjing lain, terus main-main sama anjing. Menurut saya itu bukan sosialisasi, itu lebih ke playdate lah. Bisa dibilang playdate, ketemu anjing lain, atau pergi ke dog park, atau ke kafe, terus ketemu anjing lain, terus mereka main-main sama anjing lain. Atau ke tempat temen yang punya anjing, terus anjing kalian ketemu dan bisa main. Itu menurut saya pribadi bukan sosialisasi. Bukan cara untuk mensosialisasi anjing kita. Kalau saya pribadi, sosialisasi adalah tenang di semua situasi yang kita mau. Mau itu kita lagi jalan, mau itu kita lagi duduk-duduk di kafe, mau itu ketemu anjing lain di dog park atau di pantai. Apapun itu situasinya, saya maunya anjing saya tetap tenang. Bukan supaya dia bisa berteman dengan anjing lain, supaya dia bisa main dengan anjing lain, supaya dia bisa gila-gilaan dengan anjing lain. Itu bukan sosialisasi buat saya. Oke? Pasti udah tidur nih. Wih. Selanjutnya adalah kapan kita harus sosialisasi anjing kita. Menurut saya, sosialisasi itu bisa dibagi jadi dua fase. Satu adalah sosialisasi di saat anjing kita masih puppy. Nah, ini adalah masa sosialisasi yang paling penting di hidup anjing kita. Nah, batas sosialisasi mereka masih kecil itu adalah sekitar 18 minggu. 18 minggu itu sekitar 4 bulan. Itu menurut research adalah masa imprintingnya anjing. Jadi segala sesuatu yang kita ajarin sebelum umur 18 minggu itu di anjing kita, apapun yang kita expose ke mereka, apapun yang kita kasih mereka lihat, apapun yang kita kasih mereka alami, itu bakal tertanam di otak mereka seumur hidup mereka. Nah, di fase ini apa yang penting? Sosialisasi apa yang penting? Segala sesuatu yang kalian mau anjing kalian terbiasa atau nggak mau anjing kalian takut dengan itu, kalian harus memperkenalkan itu ke anjing kalian. Misalnya nih, kalau kamu nggak mau anjing kamu takut sama mobil atau takut naik motor. Nah, di saat-saat sebelum 18 bulan itu saatnya kamu harus ajarin dia supaya dia nggak takut. Kamu harus bawa dia naik mobil, harus bawa dia deket jalan, banyak mobil yang lewat atau motor yang lewat. Itu harus dibiasain. Makin banyak kamu biasain itu, ntar dia udah dewasa, dia makin nggak takut sama hal-hal itu. Nah, contoh lain lagi, kamu mau anjing kamu nggak takut sama anak-anak atau nggak galak sama anak-anak. Nah, di masa papi itu, di masa sebelum dia 18 minggu itu, kamu harus biasain dia main sama anak-anak, ketemu sama anak-anak. Makin banyak kamu ketemu sama anak-anak, makin tertanamkan di otak anjing kita itu kalau itu sesuatu yang biasa. Jadi nanti udah dewasa mereka nggak bakal takut ketemu sama anak-anak dan mereka nggak bakal galak sama anak-anak. Nah, fase kedua itu ya kapanpun dan umur berapapun itu bisa dilakuin. Nah, kalau menurut pribadi saya, sosialisasi fase kedua ini lebih ke kalau misalnya mereka udah ada
trauma atau udah ada sesuatu yang mereka takut. Nah, apa yang saya maksud dengan itu? Misalnya, yang gampangnya anjing kita takut sama orang yang nggak dikenal. Misalnya orang yang orang lewat atau orang lagi lari-lari atau orang lagi sepedaan. Kebanyakan di fase yang kedua ini kalau udah sampai begitu, itu agak susah untuk ngajarin supaya mereka nggak takut. Nah, di fase kedua ini adalah sesuatu yang saya bilang tadi. Ini adalah sesuatu yang kita ajarin ke anjing kita supaya mereka bisa tenang. Mungkin ketakutan mereka terhadap sesuatu itu nggak bakal hilang. Mereka tetap bakal takut sama sepeda, mereka tetap bakal takut sama motor atau mobil atau anak-anak atau orang nggak dikenal, apa aja itu mereka bakal tetap takut, mereka bakal tetap nggak nyaman. Tapi yang bisa kita ajarin ke mereka itu adalah gimana mereka bisa tenang walaupun mereka nggak nyaman. Jadi mereka bisa tetap diam, bisa duduk dengan tenang, biarpun mereka nggak nyaman dengan hal itu. Itulah fase kedua yang saya maksud. Gimana biar bisa anjing kita nyaman dengan sesuatu yang mereka udah trauma atau mereka udah takut. Itu fase kedua. Oke? Sekarang kita omongin bagaimana cara kita mensosialisasi anjing kita. Nah, untuk yang fase pertama itu gampang sekali. Kalian bisa ke Google aja, cari aja list sosialisasi buat papi. Nanti ada tuh list-listnya apa aja yang harus kalian perkenalkan ke anjing kalian supaya kalau udah dewasa mereka bisa nggak takut sama hal-hal itu. Asti, come here. Asti, you need to be in the video. Come here. Come on. Come on. Come here. Here. Up. Okay, good boy. Stay there. Anyway, itulah fase pertama. Gampang, Google aja. Nanti kalian ada list-listnya itu. Itu yang kalian harus perkenalkan ke anjing kalian sebelum lewat umur 18 minggu itu. Nah, yang agak susah ini adalah yang fase kedua. Fase kedua itu, kayak saya bilang tadi, anjing kita udah nggak nyaman dengan sesuatu, tapi kita mau pelan-pelan untuk memperkenalkan supaya mereka biasa dengan hal itu. Gimana caranya? Mau dijelasin dengan gampang itu adalah kita training anjing kita di situasi yang mereka nggak nyaman. Apa yang saya maksud? Misalnya nih, anjing kita takut sama mobil. Nah, pelan-pelan aja kita training dia, bawa dia ke jalan yang banyak mobil lewat, dan di sana kita latihan, kita training. Nah, gampangnya itu adalah kita latihan obedience. Obedience di tempat yang mereka nggak nyaman. Jadi ajarin dia sit, down, ajarin supaya dia bisa tenang, pakai treats. Kalau dia udah pinter sit, down, dan semuanya itu obedience-nya udah bagus, tapi di tempat-tempat tertentu dia nggak bagus. Nah, itu kamu latihan lagi obedience-nya di tempat-tempat tertentu itu, di tempat-tempat yang mereka nggak nyaman. Itu salah satu caranya. Nah, kalau untuk kita, contoh yang gampang itu untuk Rusty adalah Rusty itu dia bisa mentoleransi anjing lain, anjing yang nggak dikenal. Tapi kadang-kadang kalau anjingnya itu agak reaktif, anjingnya juga sedikit galak, atau kalau kita lewat anjingnya menggonggong, pasti itu nggak suka banget kalau ada ketemu anjing yang nggak dikenal, terus anjing itu galak. Caranya supaya Rusty bisa terbiasa dengan hal itu adalah, ya saya harus training Rusty di deket anjing yang dia nggak suka itu. Saya harus training dia sit, harus training dia down, harus training dia heel, harus training apa aja deh. Dan trainingnya itu harus konsisten dan nggak bisa cuman pakai treats, nggak bisa cuman pakai positive only. Jadi kamu nggak bisa cuman ngajarin Rusty di dekat anjing yang dia nggak suka itu dengan treats doang. Rusty, kalau dia galak kita kasih treats, kalau dia galak dikasih treats. Nah, kayak yang saya sebutin di video sebelumnya, kita sering nge-reward anjing kita di saat kita training. Nah, kalau pengen tahu lebih detail tentang itu, nontonnya video yang di sini. Jadi saya bilang tadi, saya training Rusty itu nggak boleh cuman pakai treats. Kalau pakai treats doang, pasti ya agak susah sih. Jadi harus ada koreksi. Jadi harus ada pakai list. Kalau kita training Rusty itu pakai e-collar atau pakai prong collar. Pelan-pelan saya ajarin dia. Kalau misalnya dia tetap galak, dikasih koreksi pakai prong collar atau pakai e-collar. Nah, kalau misalnya dia oke, bisa tenang, bisa diem, nggak galak, bisa duduk, bisa sit, nah itu baru dikasih treats. Itulah
salah satu cara untuk mensosialisasi anjing kita dengan hal-hal yang dia nggak suka. Itu beberapa cara untuk mensosialisasi anjing kita. Nah, ada juga cara sosialisasi anjing. Saya jarang sih ngelakuin ini. Pernah beberapa kali, cuman karena saya tahu pasti itu benar-benar agak susah kalau ketemu anjing yang masih belum disteril, sama dia karena dia juga belum disteril. Kalau ketemu anjing cowok yang belum disteril, dia nggak begitu suka. Jadi saya nggak pernah ikutin yang ini. Itu adalah pack walk. Banyak di Jakarta tuh ada beberapa pack walk yang dilakuin. Mereka ngelakuinnya setiap minggu, Sabtu atau Minggu. Di Bali juga ada Bali pack walk itu. Jadi itu juga salah satu cara mensosialisasi anjing. Tapi basically pack walk itu adalah kita jalan bareng, bawa anjing jalan bareng. Nah, di saat pack walk itu biasa orang jalan bareng, training bareng, nongkrong bareng. Nah, yang nggak mereka ngelakuin itu adalah mereka kasih anjing mereka main bareng, which is yang saya sebutin tadi. Main bareng itu is not really a socialization thing for your dog. For me personally, main bareng itu bukan salah satu cara mensosialisasi anjing kita. Itu cuman ya kasih anjing kita main. Banyak orang yang berpikir bahwa ketemu dengan anjing lain, main dengan anjing lain itu adalah sosialisasi anjing. Enggak. Kalau menurut saya pribadi, sosialisasi anjing itu adalah ajarin anjing kita tenang di situasi apapun yang kita mau. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak atau ada sesuatu yang pengen tanyain, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, let's continue. Nah, apa gunanya sosialisasi anjing? Mensosialisasi anjing itu gunanya simple banget. Gunanya adalah supaya anjing kita bisa tenang di situasi apapun itu. Kalau mereka udah bisa tenang di semua situasi, hasilnya adalah mereka bakal jadi anjing yang lebih happy, mereka bakal jadi anjing yang lebih confident, mereka juga bakal jadi anjing yang lebih tenang. Nah, 3 ini aja, anjing kalian udah bisa dapat hidup yang lebih baik. Jadi mereka enggak terlalu reaktif. Kalau ada anjing yang reaktif dan ada anjing yang agresif juga bisa lebih tenang. Overall, they're just gonna have better life. Itulah tujuan utama kenapa kita harus mensosialisasi anjing kita. Anyway, kayaknya cukup dulu deh sampai di sini. Kalau memang ada yang pengen ditambahin, tulis saya di kolom komentar. Oke? Nah, kalau pengen tahu beberapa kesalahan yang kita sebagai owner anjing ngelakuin yang bisa ngerusak training anjing kita, nonton video yang satu ini. Oke? Pasti udah tidur, Panda juga udah tidur. Jimmy, out. Bye. Good boy. Pasti udah mau tidur nih, udah jam 9 lewat, udah malam.